Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ambo menghormati tuanku-tuanku, buya-buya, ustad-ustad, alim ulama, jadi pandai, nenek mama, bundokan doang, dan dapat ambo sebutkan satu persatu. Insyaallah awak kasadonyo selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan padamu ambo ucapkan marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, kedatangan tuanku, buya, ustad, para calon wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati dianggap sebagai ahlan keluarga, wasahlan, dan mudah-mudahan satu urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Urang nan menyambung tali silaturahim, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa nan mau ingin lapang rasa kino, wa yumsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim itu panjang umur, sehat badan, barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menyikapi konflik yang terjadi akhir-akhir iko bagi orang yang biasa membaca perbedaan dalam fikih biasa-biasa saja. Artinya dalam fikih itu tidak selalu seirama. Yang awak kasihan adalah masyarakat awam yang tidak mengerti, yang baru belajar agamanya pun dari medsos, lalu banyak pula akun fake, akun palsu yang menghangatkan di dalam dunia medsos sehingga menjadi fitnah dan luar biasa. Jadi ambo kalau membaca fitnah-fitnah itu ambo merasa ikut berdosa, sebab ambo bagian dari peristiwa itu. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Amin ya Rabb. Jangankan awak, sahabat Nabi saja pun berbeda pendapat. Sebagian sahabat memihak kepada Sayyidina Ali, namanya Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi. Sebagian sahabat lagi memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah sahabat Nabi Amr bin As. Sedangkan Abu Musa Al-Ash'ari berpihak kepada Sayyidina Ali. Tapi ada sikau ya. Tapi ada sahabat Nabi yang tidak memihak ke Sayyidina Ali, tidak memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Mereka jalan tengah. Nah, jadi kalau buya, ustadz kini istilah, bagi orang yang membaca sejarah itu biasa-biasa saja. Yang kasihan awak adalah masyarakat dan baru belajar agama, dan itu pun dapatnya dari medsos. Ketika Orde Lamo zaman Soekarno partai terlalu banyak, maka pada zaman Pak Harto dipres menjadi 3 saja. Yang nasionalis di dalam Partai Demokrasi Indonesia, lalu kemudian ada yang Islamis ke dalam Partai P3, lalu kemudian Pak Harto sendiri membuat golongan karya. Nah, golongan karya itu tidak ada ulamanya, maka dibuatlah ada satu sayap yang isinya ulama. Itulah MDI, Majelis Dakwah Islam. Sedangkan di PDI, yang kini PDIP, ini juga tidak punya ulama secara resmi. Kalau guru mengajinya tentu mereka orang Islam, ada buyanya. Tapi secara institusi, maka itulah kini namanya Baitul Muslimin Indonesia.
Maka ketika musim-musim kampanye dikhawatirkan antara Buya Iko akan berperang ayat. Yang dari Golkar akan membacakan ayat Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih banteng. Yang dari PDI dikhawatirkan akan membacakan ayat La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon beringin iko. Maka ulama yang risau dengan polemik iko, ayat dijadikan perang politik, akhirnya muncullah slogan jangan bawa agama ke politik. Nah, jadi kok memang dari dulu, dari zaman sahabat Nabi memanglah adonan dan ketika Orde Lama, Orde Baru pun begitu. Lalu kini direformasi begitu juga. Ada satu berijtihad, kalau calon-calon gubernur, wali kota, bupati ikut tidak didampingi oleh ulama, lalu siapa yang akan mendampingi? Beko didampingi oleh penyanyi dangdut, nah mesti ulama yang mendampingi. Yang satu lagi mengkhawatirkan kalau didampingi oleh ulama, beko jamaahnya pacah. Maka di Sumatera Barat terbagilah dua imam mujtahid. Imam mujtahid dan pertama mengatakan ulama jangan ikut. Sedangkan imam mujtahid dan kedua mengatakan mesti dampingi kok. Sedangkan Ambo mengikut kepada imam mujtahid yang kedua, namanya Imam Jel Fathullah. Ambo sekarang ini sedang mapping menempatkan posisi dalam hiruk pikuk itu. Sebenarnya cuma ada dua kelompok, dan itu sesuatu yang biasa terjadi sejak dari zaman sahabat Nabi, zaman Orde Baru, Orde Lama, sampailah zaman reformasi. Nah, di dalam kelompok yang setuju ulama berpolitik iko pun terpecah lagi. Buya Zulkifli MAD lebih memilih pendapat bahwa ulama ustadz hanya mengendorse saja. Sedangkan Buya Jel Fathullah mereka jangan hanya mengendorse, terjun langsung. Dan dalam hal piko ikhtilaf dua ulama kok, Ambo lebih berpihak kepada ustadz akhir zaman. Kan? Jadi iko bagi orang yang belajar di Azhar, belajar fikih Quran, itu sesuatu yang biasa. Jadi Ambo ingin menyampaikan ke masyarakat ikhtilaf iko biasa. Cuma kalau memang awak tidak setuju ulama iko mengendorse ke politik, buatkan poin-poinnya. Tidak boleh menyerang, tidak boleh menggunakan kata kasar, tidak boleh menjadikan ayat-ayat supaya, karena kalau ini tidak, ini kita bercerita tentang masa depan tahun 2029, 2003 sampai, karena kita kan tinggal di negara demokrasi. Jadi majelis ulama perlu duduk bersama untuk musyawarah mufakat menyelesaikan masalah ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Ambo tetap dengan pendapat, Ambo bertaklid dalam hal itu. Ambo bukan mujtahid, Ambo bertaklid pada imam. Ambo tetap dengan itu. Nah, seandainya Ambo datang ke satu daerah, DPT-nya 60.000, head to head dua calon, berarti satu calon itu kan mesti mengumpulkan suara 30.000 plus 1. Seandainya Ambo datang membuat tablik akbar awal di situ, mungkin yang datang hanya 5.000, yang 25.000 plus 1 tetap tidak tiba kan. Jadi datang dengan tidak datang suaranya sama saja. Seandainya mau datang, yang orang datang di Tanah Lapang itu paling 5.000. Seandainya wah gue video di Siko, boleh jadi cakupannya lebih banyak lagi.
Buat video. Baa caronyo supaya video nan awak buat itu sampai ke 30.000 plus 1 handphone. Nah, tentu awak bertanya ke orang media. Baa caronyo supaya video nan awak buat itu sampai ke handphone mereka. Kini kalau awak lalu di muka toko roti di Jalan Sudirman, lalu awak kini kok langsung membunyi handphone awak. Harga roti pagi ini promo loh, mampir dong. Nah, bisa nggak awak dapat ilmu orang toko roti? Iko sekretariat pemenangan awak. Setiap orang nan lalu coblos nomor sekian, masuk ke dalam 30.000 plus 1. Kenapa Ambo tekankan Iko? Sebab Ambo akan membuat video endorse. Ambo tidak ingin Beko waktu perhitungan kalah disabit Dek Ustaz Somad tidak turun. Padahal sebenarnya video itu tidak sampai ke handphone orang. Maka awak buat video sependek-pendek mungkin, sebab orang tidak mau menonton lama-lama paketnya habis. Video 1 menit. Kalau tuan membeli ragi di atas batu untuk masyarakat Bukit Tinggi, coblos nomor berapa? Hampir kalau tolong jangan jadi bahas supaya pantun C itu sampai ke handphone orang 30.000 plus 1. Orang tuh tahu bahwa Iko di endorse Ustaz. Iko ikhtiar awak. Adapun ikhtiar mengetuk pintu langit ya dengan sholat hajatnya, dengan zikirnya, sholawatnya, tawasulnya, doanya, tuajuhnya, bangku-bangku dari tarekat Sattariyah, Naqsabandiyah, minta kepada Allah Ta'ala. Itu bagian dari ikhtiar awak. Jadi Ambo memilih solusi. Sebenarnya kalau banyak orang nama WA Ambo, datanglah Bu ya, bertempur awak. Itu bukan perang badan. Nah kan lawanku siapa? Teriakan jihad Bu ya. Apa kan jihad? Itu masalah perbedaan fikih biasa. Jadi Ambo datang mana Ambo? Datang Bu ya jel dikerahkannya majelis mujahidin. Untuk apa? Apa yang awak inginkan? Awak inginkan kan masyarakat jamaah yang kebetulan mendanga Ambo dan tahu Ambo, ingin tahu Ustaz Somad itu kama, yang kenalan yang sahabat Ustaz Somad itu mau orangnya. Awak berikan pantunnya kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau lah ada kawan Ustaz Somad jangan lagi pilih yang lain. Ambo datang, ini menjadi tablik akbar, itu juga pesannya. Ambo tidak tiba, tapi video sampai, itu juga pesannya. Apa bedanya? Sama saja. Bahkan orang nanda tiba pun lebih banyak daripada orang tiba. Video itu sampai juga ke inyo. Nah, jadi sesudah itu ya terserah batin inyo, apakah inyo memilih atau tidak. Berapa persen sebenarnya pengaruh Abdul Somad Iko? Apa pernah awak survei di Sumatera Barat? Apa punya data awak? Di Riau itu ada orangnya, Abdul Somad itu tidak ada pengaruhnya. Kamu tak kaji itu. Masa iya sekeren itu tidak berpengaruh. Jadi survei orang itu pakai LSI. Patang pemaparan orang LSI. Lembaga survei Indonesia bertanya, berapa pengaruh Abdul Somad? Orang Riau yang mengenal Abdul Somad 96%. Berarti sampai persen itu aduh yo bersuah boleh pasar bawah. Nah ya pakai nama indah begini. Lalu kemudian di situ kalau orang ikut di endorse Abdul Somad, bara persen penerimaan masyarakat? Menurut LSI 65%.
Orang Riau ya, sebab surveinya di Riau. Nah di Sumbar awak tidak tahu, sebab belum pernah disurvei. Barang coba buat survei. Kalau Abdul Somad yang mengendorse Bara, kalau Ketua MUI yang endorse Bara. Kok mau posting di gitu? Dia tahu, supaya saya paham. Adapun tentang melawan, Ambo tidak melawan. Sampai hari ini tidak ada satu pernyataan Ambonan melawan. Coba saja. Abdul Somad berpengaruh dengan ajakan di Sumatera Barat. Bukit Tinggi 77%. Tapi kamu ragu survei orang siapa yang membiayai. Jadi tentang masalah itu mana Ustaz nggak melawan. Ambo kalau sifatnya keilmuan, ambo siapkan makalah, awak duduk pas. Tapi kalau emosi, yo manang jadi arang, kalah jadi arang. Galak orang mencari awak bercakap kan, ambo memilih untuk diam. Dan dalam diam ambo itu beberapa kawan mengirim WA. Kawan-kawan yang nggak terlalu peduli mengirim WA. Keceknya jangan lawan. Mana kerja? Sedang nampaknya dikajanya pakai diam. Ambo orang Solo, saksinya jalan. Apa yang kajian pakai diam? Ambo lah nggak gitu gilo. Karena orang lawan gilo. Pagi tadi, kau mau baca kan WA? Anu cewek kan? Sebentar ya. Tahun 2023 kurang tahu ya pagi tadi jam 8. Kami membuat program umroh bahasa Moinyo di situ kan. Sampai 10 kalinya meminta ke travel, saking ngototnya ingin umroh bahasa. Mungkin nyoberang sebab kami tidak menerima. Mana kami tidak menerima? Kurangnya banyak ragam dan permintaan. Tidak sanggup adik-adik di kantor menghadapinya. Itu kan orang mau dibawa lah, ini gilo. Lo kemungkinan kalau tidak ayo memanglah gilo, awak itu gilo. Makanya ada ungkapan orang Jawa, sing waras yang ngalah. Itu tak ada di Minang. Jadi aku kini, gue dek bini yang mau jawab. Waras yang ngalah. Ambong boto sampai di jalan jauh. Lalu kemudian aku lah stres, wah lalu kok. Lalu kemudian ada surang ngecek juga. Memangnya nggak bau tak, tapi ini bau kuaso. Tapi nya bau kuaso. Bau orang jauh. Itu awak tunggunya lalu. Sebelahnya lalu baru lalu. Ya sudah. Itu apa Ambo kalau melawan kalau ilmiah Ambo siap dudukkanlah Ambo kan duit kan makalah. Disertasi Ambo 600 halaman pakai bahasa Arab disidang oleh 3 profesor kurang Arab. Aduh. Jadi kalau diminta membuat makalah tentang ulama dan politik berbahasa Arab, dudukkanlah kalau akan duit seminar. Tapi kalau untuk bercakap di medsos, dibaca. Kamu selalu berpesan, kalau baca itu jelek tentang Ambo, tolonglah di belakang Ambo. Kalau bisa jangan sampai ke Ambo, supaya lama awak duduk bersama.
Nah, termasuk awak pada akhirnya hidup ini adalah sepotong kenangan. Nah, kok ambo ingin dengan Buya Jalifatullah, ambo menjadi kenangan yang baik sebagai adik Inyo, dan Inyo sebagai budak ambo menjadi kenangan yang baik, sama-sama baik awak, kematian sajalah nan memisahkan. Itulah 3 poin yang ambo sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.